Sebelumnya perkenalkan nama saya Hana Flaviani Fitri dan rekan saya Lili Fauzia. Izin Pak, kami akan mewawancari Bapak mengenai PES AK 46. Ya, Lanjut silakan. pertanyaan pertama ya Pak, Eh, yaitu bagaimana perusahaan mengidentifikasi dan mencatat perbedaan antara pajak komersial dan pajak fiskal yang dapat menunjukkan sesuai. Pertanyaannya, pertanyaannya bagaimana mencatat eh, tercatat perbedaan antara fiskal dengan komersil gitu ya. Iya, Bagaimana mencatat perbedaan fiskal dengan komersil? Ya, ada rekonsiliasi fiskal. Jadi saat kita ngitung pajak badan, laporan yang disusun oleh manajemen kan laporan keuangan komersil. Nanti disesuaikan atau dibuat koreksi fiskal disesuaikan dengan aturan pajak sehingga nanti menjadi laporan pajak. Nah, kan ada perbedaan dong antara komersil dengan pajak. Nah, perbedaannya itu mesti diidentifikasi menjadi dua. Ada yang sifatnya timing difference atau perbedaan karena waktu. Ada yang sifatnya itu permanent difference, eh, perbedaan tetap lah. Jadi akan selamanya beda antara pajak dengan komersil. Nah, yang perlu dicatat di dalam laporan keuangan adalah perbedaan waktu. Makanya ada PSAK 46 mencatat perbedaan waktu antara komersil dengan fiskal. Kalau di PSAK 46 kamu baca, itu ada namanya deferred tax asset atau deferred tax liabilities. Itu adalah cara mencatat perbedaan waktu tadi. PSAK 46 berarti termasuk paling susah loh. Auditor 3 tahun kerja tempatku aja nggak ngerti. pertanyaan selanjutnya, apa saja tantangan yang biasanya dihadapi perusahaan dalam mencatat pajak tangguhan, khususnya terkait perbedaan antara laporan komersial dan fiskal? Tantangan yang paling sering ditemui adalah eh, tidak tersedianya staf akuntansi atau staf yang kompeten dan memahami PSAK 46. Karena untuk mencatat perbedaan fiskal dengan komersial, maka perusahaan harus memiliki staf yang paham dengan aturan pajak dan paham PSAK ya. Jadi dia harus paham dari dua sisi sehingga dia bisa mengetahui mana perbedaan yang bisa dicatat sesuai dengan PSAK 46. Nah, untuk orang yang bisa paham dua-duanya kan berarti kan punya punya kemampuan yang cukup baik berarti. Nah, itu jarang tuh di perusahaan, terutama di perusahaan-perusahaan yang family bisnis ya. Kalau perusahaan publik ya tentu dia punya staf yang lebih mumpuni. Oke, dari tantangan tersebut, menurut Bapak, solusi apa yang harus dilakukan perusahaan untuk mengatasi tantangan tersebut? Solusinya ya rekrut orang kompeten lah. Orang kompeten kan biasanya harus dibayar dengan baik juga kan. Well Ya, well known salaries istilahnya. Harus punya pembayaran yang baik. Di perusahaan family business atau perusahaan-perusahaan sifatnya UMKM kan biasanya nggak provide apa namanya well known salaries. Pembayarannya kan mungkin ya belum belum cukup baik ya. Orang-orang yang kompeten kan nggak mau kerja di situ. Kalau posisinya seperti itu, susah perusahaan nerapin PSAK 46 ya. Karena tidak banyak yang paham PSAK 46. pertanyaan terakhir nih Pak, apakah perubahan peraturan perpajakan dalam beberapa tahun terakhir ini tuh berdampak pada perhitungan pajak tangguhan perusahaan? Oh iya, jelas dong.
Karena pajak tangguhan itu mesti mengabsorb perbedaan waktu tadi. Nah, perbedaan waktu ini kan harus diteliti dari peraturan pajak, terus penerapan akuntansi secara komersilnya. Ini sebagai contoh nih ya, penerapan eh, PSAK 46 misalnya untuk mencatat perbedaan waktu antara penerapan eh, beban imbalan kerja. Jadi di akuntansi komersil ada namanya PSAK 24 Post Employee Benefit Obligation atau PSAK 24 terkait dengan kewajiban imbalan pasca kerja. Di aturan pajak tidak ada sistem pencadangan untuk imbalan kerja. Jadi kalau karyawannya pensiun, maka pada saat itulah dicatat pembebanan. Sedangkan akuntansi komersil, pembebanannya dicadangkan setiap tahun. Kan ada beda waktu dong. Komersil setiap tahun pencadangan. Orang pajak mencatatnya pada saat pembayar. Nah, beda cara itu difasilitasi mencatat manfaatnya melalui namanya aset pajak tangguhan. Kalau aturan pajaknya berubah, ya pasti berubah juga cara kita mencatat aset pajak tangguhannya. Makanya tadi PSAK 46 menjadi rumit karena orangnya mesti paham PSAK komersil, mesti paham peraturan pajak. Ya, mudah-mudahan menjawab lah ya untuk mahasiswa semester 4. Ya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak, untuk hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk uh, mau diwawancarai oleh kami. Sebelumnya mohon maaf juga mengganggu waktunya Bapak. Enggak, saya lagi cuti kok. Aman. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Ya.